Kemudian setelah 8 bulan ternyata anakku BB-nya stuck. Stuck itu artinya tidak naik, tidak turun juga, tapi stuck gitu ya. Dan tidak dalam kondisi sakit. Assalamualaikum. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini untuk selalu berkembang. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti yang kalian baca di bawah, judulnya bahwa aku nggak akan masak-masak, tapi aku bakalan curcol ya mengenai pengalaman MPASI. Nah, kenapa ngambil tema itu? Karena ya ini menurut yang aku lihat ya, setiap aku bikin all about MPASI, pokok berbicara mengenai MPASI, ternyata Masya Allah viewersnya banyak sekali ya. Seperti yang MPASI, persiapan MPASI atau persiapan MPASI itu ternyata banyak. Dan mungkin dari sini aku menarik suatu kesimpulan bahwa ternyata aku tidak sendiri ya, banyak ibu-ibu di sana yang membutuhkan informasi terkait MPASI. Nah, aku pengen jadi teman curhat kalian nih mengenai MPASI begitu. Jadi mudah-mudahan aku tidak males ya atau mager untuk bikin video mengenai MPASI. Ya, jadi karena harapannya aku pengen ada konten gitu ya yang khusus membahas MPASI, entah itu pengalamanku mengenai MPASI atau aku share resep MPASI ya, sesuai dengan pengalaman yang pernah aku jalani gitu. Seperti itu Ibu. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan cerita pengalaman mengenai MPASI. Kebetulan aku seorang ibu ya, rumah tangga, memiliki 2 orang anak. Jadi yang jaraknya ya lumayan cukup jauh tapi nggak terlalu jauh. Jadi ada pengalaman yang berbeda ya, khususnya di MPASI begitu. Nah, sebelumnya aku disclaimer dulu ya, aku bukan praktisi kesehatan, aku hanya seorang ibu pembelajar yang sama seperti kalian. Jadi mungkin bisa jadi informasi yang aku sampaikan ini itu ada salahnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, bisa komentar di bawah atau direct message aku di Instagram. Tik di sini, di mana? Di sini. Gitu ya. Jadi oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritaku. Oke, di sini aku tidak bukan pro ke homemade, bukan kontra ke MPASI fortifikasi atau instan, tapi keduanya juga aku pakai. Cuma memang aku lebih condong ke homemade karena lain suatu hal. Nanti akan aku ceritain kalau waktunya cukup ya. Jadi ya, anakku dua-duanya bisa dibilang 90% full homemade gitu, karena ada alasannya. Yang pertama, kebetulan aku punya banyak waktu di rumah karena memang kerjanya di rumah aja. Jadi aku lebih ada waktu menyiapkan untuk MPASI homemade. Yang kedua, anak pertamaku itu ada alergi gitu ya sama makanan-makanan yang mengandung susu. Nah, dimana MPASI yang fortifikasi kebanyakan mengandung susu. Jadi pernah aku kasih tapi alergi, diare dia. Jadi aku stop. Akhirnya full homemade. Nah, untuk anak yang kedua itu alhamdulillah tidak ada alergi, tapi anaknya yang menolak begitu. Jadi setiap aku kasih MPASI fortifikasi selalu menolak ya, seperti itu. Jadi pengalaman itu yang membuat aku untuk bisa dikatakan full homemade gitu. Terlepas dari itu, mau homemade mau instan sama-sama terbaik. Oke, jadi pilih versi ibu-ibu yang versi terbaik dari ibu-ibu gitu ya. Jadi pertama kali nih aku mengenal MPASI itu di saat 4 tahun yang lalu ya. Anakku yang pertama itu 4 tahun setengah. Jadi ya bisa dikatakan 4,5 tahun yang lalu gitu ya. Di saat usia 6 bulan aku mulai belajar mengenai MPASI, mulai kepo-kepo mengenai MPASI. MPASI itu apa sih? Ya, MPASI itu makanan pendamping ASI. Diberikan saat ASI atau sulfur saja sudah tidak mencukupi kebutuhan kalori si kecil. Jadi kenapa di usia 6 bulan harus dibantu dengan makanan-makanan padat gizi yang baik ya, yaitu MPASI begitu. Aku mencari informasi baik dari buku, tapi ya maklum aku males baca. Mohon maaf, aku males baca, jadi aku lebih sering main medsos waktu itu dan sekarang juga sih. Jadi dulu main medsos di Instagram.
Nah, di sana tinggal cari deh, misal hashtag MPASI homemade atau hashtag MPASI apa 6 bulan gitu, banyak banget ibu-ibu yang nge-share informasinya di sana. Nah, aku mulailah ikutin itu ya, ikutin apa yang ibu-ibu lakukan terhadap anaknya begitu ya. Aku kayak dulu tuh mengenal banget namanya menu tunggal. Hayo, siapa nih yang pernah dengar istilah menu tunggal ya? Yaitu menu tunggal yang diberikan selama 14 hari. Maksudnya dalam satu hari itu ada satu jenis karbo aja. Misalnya hari pertama itu dikenalin nasi, yang kedua dikenalin jagung, terus yang ketiga dikenali sumber protein lainnya, sumber protein A, hari keempat sumber protein B dan lain dan seterusnya seperti itu. Nah, aku mengenal seperti itu karena informasi yang aku dapat sangat minim sekali, dan itulah informasi yang aku dapat seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi memang aku kurang memperkaya diri dulu. Aku lakukanlah seperti itu. Lalu untuk bahan-bahannya juga aku berusaha mengikuti ya, bahan-bahan yang sering sekali banyak keluar di hashtag, yaitu memakai Evo untuk lemak tambahan ya. Mungkin ada yang tahu Evo ya, extra virgin olive oil. Memakai unsalted butter atau mentega tawar. Terus berasnya aku pakai beras organik. Pokoknya aku mengikuti deh. Nah, untuk proteinnya aku coba ikan salmon, tapi anakku nggak suka ternyata. Jadi aku pakai ikan biasa. Nah, aku ikutin semuanya itu, aku ikutin. Ternyata selama 14 hari menu tunggal. Habis itu baru menu 4 bintang. Nah, itu aku dapat informasinya lagi-lagi dari Instagram ya. Sebenarnya tidak salah informasinya, hanya saja aku yang kurang memperkaya diri untuk mencari informasi tambahan begitu ya. Kemudian nih setelah udah ya seperti itu ya. Kemudian setelah 8 bulan ternyata anakku BB-nya stuck. Stuck itu artinya tidak naik, tidak turun juga, tapi stuck gitu ya. Dan tidak dalam kondisi sakit gitu loh. Aku lihat dari sana ya. Dan tidak dalam kondisi sakit tapi BB-nya tidak naik gitu. Ada yang salah ini sepertinya begitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ke DSA ya, DSA anakku gitu. Tanya cerita bagaimana pengalaman MPASI-ku. Ternyata aku salah Bu Ibu. Ternyata apa yang aku kasih itu belum sesuai dengan kebutuhan kalori si anak. Pertama seperti itu. Yang kedua, aku juga ngasihnya bisa dikatakan asal-asalan. Karena apa? Karena tidak aku takar karbonya berapa, proteinnya berapa. Pokoknya aku waktu itu namanya takut-takut ya, jadi kayak sedikit-sedikit gitu loh. Jadi nggak sesuai porsinya gitu ya. Jadi kayak aduh bener-bener sedikit banget gitu. Padahal sudah ada porsinya 6-8 bulan itu berapa mili, 9-11 bulan berapa mili kan sudah ada protapnya, sudah ada jumlah maksimum yang ya gitu. Jadi mungkin ibu nanti aku akan bahas untuk jumlahnya itu ya, tapi tidak untuk sekarang begitu ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, ternyata ada yang salah, jadi aku koreksi lagi menunya, koreksi lagi teksturnya, koreksi lagi volumenya ya. Oke, sampai situ aku makin mencintai yang namanya dunia MPASI. Ternyata MPASI itu tidak ribet begitu ya. Ternyata MPASI itu menyenangkan, sekaligus menegangkan bahwa kalau misalnya anak gak mau sama makanan yang kita makan, sama masakan yang kita sajikan, anak lagi ya GTM, eater atau BB nggak naik, itulah menegangkan. Tapi itu seninya ya. Jadi oke, lanjut, aku makin senang dengan dunia MPASI. Akhirnya pada tahun 2017 aku membentuk suatu grup curcol, grup curhat ya, namanya komunitas MPASI Homemade. Nah, dari sanalah aku mulai belajar lagi, bener-bener belajar kayak mendalami ya, maksudnya kayak aku pokok fokus banget gitu loh dengan MPASI Homemade gitu. Nah, aku belajar dari situ, dari teman-teman ibu-ibu curhat, oh ternyata begini. Terus dari sanalah aku berkesempatan untuk membuat suatu kelas edukasi atau seminar ya, pertemuan tatap muka dengan dokter spesialis anak. Nah, di sana kita digobyok lagi diberikan ilmu-ilmu lagi yang masya Allah luar biasa, diberikan informasi-informasi yang valid, informasi yang mudah dicerna oleh kita para ibu pelajar. Ternyata MPASI itu begini loh, tidak seperti yang begitu ya.
Nah, belajar, kita saling belajar, nggak hanya acara pertemuan atau kelas offline kita sebutnya, kita juga ada kelas online. Jadi kayak webinar, kita mendatangkan pemateri, baik ahli gizi, baik dokter untuk memberikan edukasinya kepada kami, begitu. Nah, lambat laun cerita akhirnya nih ya, mulai belajar, ternyata Masya Allah ya, kita sekarang di media sosial, khususnya di Instagram, karena saya pakai Instagram. Di YouTube pasti banyak sekali sekarang itu dokter spesialis anak yang mau mengedukasi kami melalui media sosial yang mudah sekali kita akses, yang berbicara mengenai nutrisi anak, stimulasi anak, banyak sekali. Masya Allah, terima kasih ya Bu Dokter, Pak Dokter, terima kasih atas ilmunya, semoga selalu berfaedah dan bermanfaat menjadi amal jariah, amin. Dan dari sana belajar lagi, wah ternyata banyak sekali ternyata ilmu yang jujur saya pribadi baru tahu dan ingin mengimplementasikan ilmu tersebut gitu ya. Jadi ingin kayak, wah bener-bener ternyata MPASI itu nggak ribet, ternyata MPASI itu mudah, tapi nggak mudah-mudah banget gitu ya. Nah lanjut nih, alhamdulillah di tahun 2019 saya dikaruniai anak kedua. Nah di situ mulai bener-bener apa yang saya dapat, ilmu baru yang saya dapat itu saya pengen implementasikan kepada anak-anak gitu ya. Gitu. Jadi mulai di fase MPASI nih. Nah ternyata MPASI yang pertama ya, pertama kali MPASI itu bukan lagi menu tunggal, ingat ya, bukan menu tunggal, bukan juga menu 4 bintang, tapi sudah harus menu lengkap ya. Jadi menu lengkap sependek yang saya tahu adalah menu yang makanannya satu porsi itu mengandung makronutrien, maksudnya ada unsur karbohidrat, ada sumber protein, utamakan hewani, ada juga sumber lemak ya. Kemudian ada juga sayur atau buah, pilih salah satu. Nah begitu ya, maksudnya atau buahnya pilih salah satu ya. Tapi ketiga komponen ini, karbohidrat, protein, dan lemaknya harus ada, begitu ya. Dan juga harus mengandung mikronutrien. Jadi diharapkan ya makronutrien ini juga mengandung mikronutrien, yaitu mengandung asam folat, zat besi, seng, dan segala macamnya itu ya. Bisa di googling atau nanti kalau saya nggak ini, saya mau bukain bukunya gitu ya, kita bicara mengenai itu gitu. Tapi saya harus membawa buku nih biar valid juga, karena saya nggak bisa ngomong secara gamblang karena bukan ranah saya untuk bicara seperti itu ya. Jadi saya harus membawa bukunya biar apa yang saya sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya Bu Ibu ya. Nah lanjut, jadi harus menu lengkap, ingat ya, harus mengandung sumber karbohidrat, sumber protein, utamakan hewani, mengandung sumber lemak ya wajib, dan sayur atau buah, pilih salah satu kalau sayur buahnya. Kenapa begitu? Karena MPASI itu seharusnya menyerupai komponen ASI ya. Jadi ASI itu juga ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, dan sumber lemak. Lemak sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi. Ada yang ketawa. Oke, jadi ya begitu. Oke, kita bahas satu-satu sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu apa yang kita makan ya. Kalau kita makan nasi, kita kasih nasi. Kalau kita makan kentang, tiap harinya kita kasih kentang. Kalau kita makan roti ya kasih roti mungkin ya, anak-anak bule mungkin seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih sering saya kasih nasi karena saya sekeluarga makannya nasi, Ibu ya. Saya orang Indonesia, kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Terus sumber protein. Protein ada dua, ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani itu of course itu daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, daging bebek, telur, ikan-ikanan, maksudnya ikan, bukan ikan-ikanan, ikan laut maupun ikan air tawar. Kemudian seafood ya, gitu. Sumber protein nabati itu ada kacang-kacangan, kemudian ada kacang-kacangan ya, ada tahu, tempe seperti itu ya. Kemudian sayur atau buah bebas ya. Sayur ada tomat, ada wortel, ada brokoli, ada bayam, ada sawi, banyak sekali ya kalau sayurnya ya itu ya. Nah, dan itu sudah ada porsinya masing-masing, ada di buku nih porsinya. Saya lupa untuk berapa persennya, ada di buku nih ya. Mudah-mudahan di next video kita bisa bahas masalah itu. Jadi sudah ada porsinya, menu lengkap ini sudah ada porsi masing-masing. Jangan ditambahin, jangan dikurangin ya. Biar apa? Biar sampai kebutuhan kalorinya. Nah
Yang saya tahu ya, itu protein yang digunakan sebaiknya protein hewani gitu ya. Protein nabati boleh digunakan, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada protein hewani. Kalau bisa protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu proses penyerapannya dalam tubuh itu lebih cepat. Sementara kalau protein nabati itu agak lambat begitu ya, yang sependek saya tahu gitu ya. Kemudian kapasitas lambung anak itu kan tidak sebesar kita gitu ya. Jadi masih kecil ya. Usahakan makanan-makanan yang disajikan itu kenapa harus mengandung bernutrisi dan bisa masuk gitu loh. Jadi kalau misalnya kita karbohidratnya seharusnya misal 60%, tapi kita kasih 70%, kemudian protein hewani 40% gitu, misalnya dikasih lebih misalnya, terus protein nabati sama 40%, terus sayurnya banyak juga, lemaknya banyak juga, akhirnya dengan sebanyak itu malah tidak bisa masuk semua gitu, tidak efektif gitu loh. Jadi memang ada porsi masing-masing. Utamakan juga kita melihat kapasitas lambung itu gitu si bayi, karena anak-anak bukan miniatur orang dewasa, jadi tidak bisa disamakan begitu ya. Oke, jadi deal ya, harus menggunakan menu lengkap dari pertama kali anaknya MPASI. Oke, deal ya, menu lengkap ya. Oke, baik, dan teksturnya pun bertahap, volumenya pun juga bertahap ya. Jadi teksturnya dari usia 6-8 bulan harus bubur ya. Jadi boleh disaring, boleh di blender. Kemudian 9-11 bulan itu mulai cacahan, mulai cincangan. Jadi ada yang lembek, ada yang agak kasar ya begitu ya, untuk melatih oromotor yang ada di mulut. Baru usia 12 bulan udah mulai makan dewasa, makan yang kita makan ya, nasi ya bentuknya nasi, ayam ya bentuknya ayam. Tentunya juga bertahap. Kalau misalnya ada yang kesusahan makan ayam ya mungkin ayamnya agak digiling, nah seperti itu ya. Jadi bertahapnya seperti itu, nggak bisa langsung gitu. Disesuaikan juga dengan kemampuan dan kemauan si anak. Tetap misalnya anaknya usia 9 bulan tapi belum mau cacahan, tetap dikenalin, tapi tidak bisa langsung cacahan langsung, tidak, di stepkan. Ada sebagian yang halus, ada sebagian yang cacahan, seperti biar nggak kaget gitu ya Bu Ibu ya. Dan terus ngomong apa ya? Ngalur ngidul ya jadinya ya. Oke, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu Ibu ya. Dan yang saya tahu juga itu tadi ya, makanan harus mengandung menu lengkap yang saya tahu ya. Kemudian teksturnya juga. Kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah menggunakan produk atau bahan makanan yang locally available dan locally affordable, dalam artian mudah dicari ya di sekitar kita. Makanan-makanan yang biasa kita konsumsi dan juga ramah di kantong, maksudnya sesuai budget ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan Bu Ibu. Misalnya nih, kan tadi menu lengkap itu mengandung 4 komponen. Misalnya kita pakai karbohidrat, kita pakai beras, nggak perlu nih pakai beras organik. Tapi kalau misalnya mau pakai beras organik ya tidak apa-apa, hanya saja memang sesuaikan. Kalau memang di tempat kita ada ya boleh pakai, kalau memang budget kita ada ya boleh pakai. Tapi kalau agak susah dicari, terus ternyata agak lebih mahal atau tidak sesuai budget, pakai aja beras yang biasa kita pakai. Nah begitu. Kemudian protein, nih kita bilang protein hewani ya, protein hewani. Kalau misalnya nih banyak yang pakai ikan salmon memang bagus ya, saya akui bagus. Tapi kalau kita tidak dapat, kita tidak perlu memaksakan kehendak untuk memakai ikan salmon. Banyak banget ikan-ikan air tawar atau ikan air tawar dan air asin, air laut itu yang gizinya nggak kalah sama ikan salmon. Misalnya ikan kembung, boleh dicari. Ikan kembung itu gizinya mantap dan mudah dicari di pasar, harganya juga lebih affordable, lebih murah. Kemudian bisa pakai belut ya, bisa dicari juga nih kandungan gizi belut. Nah kemudian bisa pakai ikan nila, ikan lele, ikan sidat, banyak sekali ya Bu Ibu ya di pasar ya. Terus kemudian lemak ya, kalau dulu jujur saya pribadi mengenalnya hanya EVO atau extra virgin olive oil dan juga unsalted butter. Hanya itu yang saya kenal dulu 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya pakai lemak-lemak yang memang ternyata tidak sulit ditemukan gitu ya. Lemak ini bukan lemak tambahan ya. Jadi lemak wajib harus ada lemak. Berbeda dengan
menu 4 bintang. Kalau 4 bintang kan lemak tambahan, kalau sekarang harus lemak gitu. Jadi sumber lemak itu ada lemak alami, santan. Ya, santan itu kan bagus, mudah dicari ibu-ibu ya. Mulai 6 bulan udah boleh ya, yang saya tahu udah boleh, dan saya sudah memberikan itu ke anak saya. Alhamdulillah tidak apa-apa anak saya yang kedua. Kemudian ada minyak goreng, asal minyak goreng baru ibu-ibu. Kemudian ada juga minyak canola, minyak jagung, margarin, banyaklah minyak-minyak itu. Kalau misalnya mau pakai Evo, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget. Itu memang minyak yang bagus ya, minyak jahe itu kan memang terkenal bagus. Nggak apa-apa, asal memang mudah dicari dan sesuai dengan budgetnya. Nah, kalau sayur buah ini udah ibu pasti paham lah ya, sayur itu gampang, ada sayur hijau, sayur oranye. Dan untuk menunya sebenarnya bisa menggunakan menu yang biasa kita makan, orang tuanya kita makan. Maka dulu saya sering diingatkan dengan dokter kandungan saya dan dokter spesialis anak saya, itu bilang bahwa ibu yang hamil ini sebisa mungkin tidak picky eater. Kenapa? Karena ibu hamil itu kan dia mentransfer rasa makanan itu bisa ke janin begitu. Jadi misalnya ibunya makan soto, anaknya juga akan merasakan, oh ini soto. Meskipun anaknya tidak mikir seperti itu ya ibu-ibu, maksudnya ada yang dia perasakan, anak janin kan sudah ada dikaruniai indera perasa ya. Jadi oh ini loh soto, makan sate, ini loh sate begitu. Jadi memang dikenalkan dari semenjak janin istilahnya begitu. Harapannya apa? Harapannya saat MPASI anaknya sudah mudah untuk mengenal rasa begitu. Katanya seperti itu. Dan Masya Allah memang saya buktikan sendiri, anak pertama dan kedua berbeda untuk selera rasanya. Jadi kalau anak pertama, anak saya itu suka yang berlemak, suka yang daging-dagingan, daging sapi, daging ayam. Suka sekali seperti itu. Karena memang waktu hamil anak pertama saya tuh suka nasi padang, suka yang berkuah santan begitu. Sampai akhirnya BB-nya melonjak ya, sampai susah turunnya. Nah, yang kedua, anak yang kedua saya memang agak mengalami namanya mual-mual. Jadi makanan-makanan yang daging-dagingan saya makan, cuma tidak bisa banyak karena pasti akan muntah lagi ya. Nggak tahu itu hormonal atau memang gimana juga nggak tahu. Saya rasa sih hormonal ya. Terus makanya yang kedua, anak kedua ini saya waktu hamil tuh makanya sayur yang bening-bening gitu loh Bu. Sayur bayam, sayur sop masih mau, kemudian sayur kelor, katu, gitu-gitu deh. Pokoknya yang bening-bening ya. Terus kayak lauknya saya suka tempe goreng, ikan-ikanan, saya suka banget ikan-ikanan, ikan laut, ikan air tawar saya suka. Jadi suka banget sama ikan-ikanan, saya tiap hari hampir makan ikan. Kemudian juga kalau daging sapi kurang, tapi ayam masih mau, ayam goreng, seperti itu. Dan ternyata anak kedua saya adalah penyuka yang apa yang saya makan. Jadi anak kedua saya itu suka sama ikan-ikanan, suka sama sayur bening-beningan, suka banget sama tempe, suka begitu ya, sama polanya dengan seperti saya begitu. So, kesimpulannya untuk MPASI adalah makanan pendamping ASI, dimana diberikan saat ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisi si anak. Biasanya diberikan di usia 6 bulan. Ya, begitu, atau sesuai dengan advice dokter. Yang kedua, menu MPASI harus menggunakan menu lengkap. Menu lengkap adalah menu yang terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Terus yang ketiga, menggunakan produk-produk yang locally available dan locally affordable gitu ya, yang mudah ditemukan, ramah di kantong, juga kita konsumsi sehari-hari. Kemudian yang keempat, boleh kita memberikan makanan yang biasa kita makan orang dewasa atau keluarganya makan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah teksturnya dan isi atau bahan makanannya. Misalnya nih kita sekeluarga makan sayur sop, boleh ya anak itu dikasih sayur sop di awal MPASI. Hanya saja tolong diperhatikan untuk jumlah karbonya, jumlah proteinnya ya yang didapat. Jangan sayur sop sayurnya aja sama nasi, itu kurang ya ibu. Jadi harus nasi, daging-dagingannya, kemudian lemak sudah pasti ya, karena kalau bikin sayur sop kan pasti akan ada ditumis-tumis begitu ya pakai minyak. Nah, kemudian sayurnya sedikit aja. Nah, seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, tekstur mohon diperhatikan sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemauan dan kemampuan si kecil ya. Lalu lanjut untuk apalagi ya, penggunaan gula garam itu diperbolehkan, hanya saja ada batasannya. Misalnya nih ya, anaknya itu masih belum peka rasa, atau maksudnya masih referensi rasa gula garamnya masih kurang gitu. Jadi dalam artian makanan yang tidak diberikan gula garam dia bisa makan,
terus berikan. Tapi kalau agak sedikit susah, harus ada rasa garam misalnya atau rasa gula, boleh diberikan dengan batasan jumlah yang telah ditentukan. Sedikit aja, jangan banyak-banyak begitu ya ibu-ibu ya. MPASI homemade itu nggak ribet kok ya, asal kita mau untuk memperdaya dan memperkaya ilmunya dulu, baru kita bisa enak terjun langsung untuk menyajikan MPASI homemade. Dan sepertinya baterainya udah kedip-kedip, udah tinggal dikit ini ya. Oke, miring. So semoga apa yang saya Dan maaf banget ya ibu-ibu, tiba-tiba kameranya mati karena kehabisan baterai. So buat teman-teman yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan mohon koreksinya bila ada salah kata dan perbuatan ya, mohon dimaafkan. Terima kasih, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.